Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Saya minta untuk setiap narasumber memberikan closing statement yang adil, yaitu 5 menit. Saya tanya dulu, apakah Anda siap 5 menit? Anda siap 5 menit ya? Masing-masing 5 menit. Okay. Kalau saya tentang Quran, kasihlah toleransi. Bukan saya bukan sekali ngasih toleransi, Ustaz. Mohon maaf. Ya, silakan 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Timernya, Bang. Ya, kemudian Ki, tolong dibaca Ki. Al-Maidah ayatnya 72, 73, 110, 116, 117. Gua nggak pakai pikiran gua, lu cerdas sendiri memahaminya. Juga si Hombing, kalau punya otak pakai otak. Baca. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 3, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Penekanan sekali ya. Allah berfirman ke siapa? Isa putra Maryam. Nah, inilah Injil. Ini Injil. Lu gak bakal bisa nemuin Injil mana Injil yang asli yang lu. Gak ada. Gue bisa. Ini Injil. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada Isa. Isa itu yang membawa Injil. Lu mau bantah ya pasti ya pala lu pita, gak bisa lah. Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat bicara dengan manusia di waktu masih dalam guayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga tentang hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupkannya lalu seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang-orang yang buta sejak lahir dan orang-orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang yang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 116. Inilah yang diajarkan Isa Al-Masih pada semuanya. Ini yang disebut tauhid. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan bahwa kepada orang-orang jika aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Apa yang diajarkan Isa 117? Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. 117. Ya 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi Yesus itu gak disalib, diangkat sama Allah. Itu keyakinannya. Tapi bisa dibuktikan ilmiahnya. Kemudian yang penting lagi, aku gak pernah ngajarin Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ibu Maria, gak ada itu.
kafir mereka itu. Azab neraka. Kalau lo menantang neraka mau silahkan, tidak apa-apa. Jadi yang terakhir, apa sebenarnya dipesan sama Nabi Isa? Isa dia sangat berpesan. Jaraknya dengan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Sebelum Muhammad terlahir, Isa telah berpesan. Di dalam surat 61, ayat 6. Ya, waktu tinggal 13 detik. Ayat berapa? Nah, ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira kepada seorang Rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Cukup, habis waktu ya. Baik. Saya sekarang. Closing statement yang kedua, silakan. 5 menit. Baik, sudah jalan waktu. Saya ingin menutup dengan ungkapan dialog yang semacam ini harus kita lestarikan dengan tema-tema yang menarik, dan diusahakan dialog yang semacam ini memberikan pencerahan kepada umat beragama. Kita di sini bukan berlomba, bukan mencari kemenangan atau kekalahan. Tidak akan ada orang yang kalah, semuanya menang. Tapi dialog ini jadikan sebagai sarana, sebagai wadah kepada kita untuk mengenalkan konsep agama kita kepada orang lain. Itu yang paling penting. Dan kalau kita bicara tentang Nabi Isa, subhanallah, Al-Quran kami sungguh memuliakan Nabi Isa itu. Sampai-sampai Al-Quran ketika bicara nama Nabi Muhammad yang menerima wahyu Al-Quran, itu hanya 4 kali disebutkan namanya dalam Al-Quran. Tapi Nabi Isa itu jumlahnya 25 kali. Itu apa artinya? Bahwa Al-Quran sangat mengapresiasi Nabi Isa dan juga nabi-nabi yang lain. Bahkan mungkin antum perlu tahu, kami umat Islam itu wajib hukumnya mengimani Nabi Isa. Kalau ada orang Islam ingkar kepada kerasulan Nabi Isa, batallah iman orang Islam itu. Jadi kenapa Al-Quran banyak bicara tentang Isa? Nah, ini uniknya. Tolong diperhatikan, ini unik Pak Pendeta. Setiap kali Allah membicarakan nama Isa di dalam Al-Quran, selalu diiringi dengan nama orang tuanya, nama binnya. Ya, tidak ada nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang setiap kali disebutkan namanya lalu disertakan dengan binnya, nama orang tuanya, tidak ada, kecuali Isa saja. Kalau ayat tadi, wa idza qala Isa bin Maryam, wa idza qala Isa bin Maryam, apa maksudnya? Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata. Kenapa disebutkan nama orang tuanya? Biasanya kalau dalam orang Arab, bin kepada laki-laki, tapi ini bin kepada perempuan, karena memang bapaknya tidak ada, yang ada ibunya. Maksudnya apa? Itu sebuah penegasan dalam Al-Quran bahwa Isa itu adalah anak manusia, anaknya Maryam, bukan anak Allah seperti yang diyakini saudara-saudara kita dari umat Nasrani. Jadi bukan anak Allah, dia anak manusia, anaknya Maryam. Sehingga membutuhkan 25 kali ya penyebutan Isa di dalam Al-Quran, lebih banyak daripada menyebutkan Nabi kami Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak punya masalah yang kompleks di dalam Al-Quran. Tapi ketika saudara-saudara kita yang terdahulu ya merubah konsep tauhid menjadi konsep Tritunggal itu, yang memasukkan Nabi Isa sebagai Tuhan, itulah koreksi kritik Al-Quran, sehingga selalu diulang-ulang, wa idza qala Isa bin Maryam. Ya, ingatlah ketika Isa putra Maryam, selalu ada namanya bin Maryam. Enggak ada ayat Muhammadur Rasulullah, tidak ada Muhammad bin Abdullah, tidak ada. Atau itu qala Ibrahim bin Azar, itu tidak ada.
Satu-satunya nabi di dalam Al-Quran yang setiap kali disebutkan namanya disertakan nama orang tuanya, itu hanyalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan bagaimana penghargaan Quran kepada Isa? Pada saat saudara-saudara kita orang Nasrani mengatakan Nabi Isa sudah mati dibunuh, disalib dalam rangka menebus dosa manusia, oh itu dibantah oleh Al-Quran, dibela oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Oh, Nabi Isa itu tidak mati terbunuh, tidak mati disalib. Bagaimana seorang Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuat, sampai dia lemah, dibunuh, disiksa dengan cara disalib? Yang saya katakan tadi, mending ditembak langsung, dipancung langsung, sakitnya sebentar. Tapi penyiksaan yang terjadi ketika disalib orang itu lama matinya. Itu penyiksaan yang luar biasa. Maka Al-Quran membela Isa itu. Nabi Isa tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tapi Nabi Isa itu kata Allah diangkat ke langit, ruh dan jasadnya diselamatkan dari pembunuhan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti menjelang akhir zaman Nabi Isa turun lagi ke bumi karena dia lahir di bumi dan matinya pun nanti di bumi. Dalam keyakinan kami orang Islam, Nabi Isa itu belum mati sampai hari ini, dan Nabi Isa itu bukan Tuhan, tidak anak Tuhan, tapi dia anak manusia. Oleh karena itu statement saya, ayo kita terus bangun diskusi, dialog yang positif ini untuk pencerahan kepada umat kita, baik itu umat Islam maupun umat Nasrani, dan kita hindari debat-debat kusir. Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Bapak Prof. Egi dan juga Ustadz Nababan, dan juga rekan saya Bapak Muri, dan juga terlebih moderator Bang Fairuz gitu ya. Terima kasih banyak, dan juga peserta di tempat ini. Tentu dalam dialog kita ini memang mengangkat tema yang jelas, yaitu tauhid dan Tritunggal. Dan saya dalam hal ini kembali ingin menegaskan dalam statement closing saya bahwa dalam kekristenan tidak mengajarkan bahwa ada 3 Allah, tapi satu Allah di dalam 3 pribadi. Mengapa hal ini diperlukan? Dalam konteks jelas dalam iman kami, dalam konteks bagaimana mengasihi dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan oleh karena itulah mengapa hal ini menjadi penting di dalam iman kami, karena memang ini menjadi sebuah kebutuhan mutlak yang bisa tidak ditolak oleh dunia dan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu dalam hal ini tentu di dalam kekristenan juga menerima berbagai macam masukan-masukan ataupun dalam berbagai macam dialog ini, hal-hal yang dapat membuat saya sendiri sebagai orang Kristen harus juga semakin memahami tentang bagaimana iman dari saudara saya yang lain, dan itulah wujud saya harus menghargai mereka. Dan silahkan, karena itu memang juga iman dari kita yang memang dalam posisi yang berbeda, itu hal yang biasa. Tetapi yang perlu saya tegaskan dalam bagian ini, maka kiranya kita percaya sampai mengapa harus ada Allah yang menjadi manusia, karena sekali lagi supaya keadilan Allah dan juga kasih Allah itu tergenapi. Dan oleh karena itu, karena manusia berdosa tidak mungkin menyelamatkan manusia yang berdosa, maka perlu ada manusia yang tidak berdosa. Maka mengapa Yesus Kristus harus hadir? Karena sekali lagi dalam rangka menyelamatkan manusia. Kalau kita buat perbandingan tadi, jikalau firman bisa menjadi tulisan, mengapa kita tidak membuka pikiran bahwa firman itu menjadi daging, menjadi manusia? Apakah ini tidak logis? Apakah ini tidak ada sumber yang menjadi pembanding? Tentu ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Dan bagian terakhir saya dalam statement ini, saya ingin membacakan satu bagian yang memang disampaikan oleh Lukas sebagai penulis 2 kitab, yaitu Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, bahwa ketika ia meneliti dengan sungguh-sungguh
tentang siapakah Yesus dan bagaimana Allah menyelamatkan manusia, maka Lukas menuliskan satu bagian di dalam Kisah Para Rasul, yaitu pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 yang mengatakan begini: tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan itu sekali lagi dalam konteks ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Ya, baik. Pertama-tama dalam closing statement ini saya ingin sedikit menanggapi seluruh perdebatan ini. Saya melihat memang ada hal-hal yang bagi saya tidak akademik ya di dalam debat ini, seperti istilah-istilah yang dipakai ya menunjuk lawan debat dan mengatakan blow on atau bodoh. Bagi saya itu tidak ilmiah dan tidak akademik ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau saudara memperhatikan dengan jujur, tadi Profesor Egi mengatakan salah satunya itu jujur ya, adil jujur begitu ya. Kalau mau jujur, ini topiknya tauhid dan Tritunggal. Yang paling banyak dibahas hanya Trinitas. Saya sebetulnya sangat mengharapkan pembicara-pembicara Muslim menghadirkan konsep tauhid yang dihadirkan di sini, lalu mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada kami untuk kami jawab. Tapi saya tidak menemukan. Sorry, dalam debat ini saya tidak menemukan itu. Lebih banyak bertanya tentang Yesus, tentang Trinitas, yang kami jawab ulang-ulang dengan cara yang sangat tuntas, dengan cara yang sangat intelligible, tapi tetap terus ditanyakan berulang-ulang seperti itu, pertanyaan basi. Ya, itu yang kedua kesan saya. Dan yang ketiga, sekali lagi sebagaimana rekan saya tadi Pak Moses mengatakan, kami tidak percaya tiga Allah, hanya satu Allah, yang di dalam diri satu Allah itu ada tiga pribadi yang berbeda, sehingga relasi dan kasih itu menjadi sesuatu yang eksis ya. Anda tidak bisa berbicara itu dalam konsep Allah pribadi mutlak, satu pribadi mutlak sebagaimana di dalam tauhid yang Anda percaya. Dan itu tadi yang kami tanyakan mengenai tauhid, bagaimana kasih bisa ada di dalam kekekalan jika Allah hanya satu pribadi mutlak. Dan ini belum terjawab sampai debat ini selesai. Walaupun Profesor Egi tadi mengatakan saya jawab tuntas, tapi saya belum mendengar jawaban untuk itu. Terakhir, mengenai Kristus. Yesus Kristus dalam kealahannya adalah Allah sepenuhnya. Dia adalah firman Allah yang kekal. Dan Allah yang kekal, firman Allah yang kekal ini datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia. Saya harus tegaskan poin ini karena ada banyak salah kaprah yang mengatakan Allah berubah menjadi manusia. Allah tidak berubah menjadi manusia. Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Pencipta adalah ciptaan, ciptaan adalah ciptaan. Ini hukum logika. Nah, maka Allah itu pribadi kedua, Allah Tritunggal, tidak berubah menjadi manusia, tapi mengambil, mengadopsi natur manusia, menambahkan bagi dirinya natur manusia, sehingga mempunyai dua natur. Di dalam konteks ini, kemanusiaan Yesus makan, kemanusiaan Yesus lahir, natur manusia Yesus bisa mati dibunuh di atas kayu salib, tetapi kealahannya tidak bisa dibunuh mati di atas kayu salib. Kealahannya tidak terbatas, kealahannya maha tahu, kealahannya adalah yang menciptakan alam semesta ini, karena Allah mencipta melalui Sang Firman. Itu sebabnya kami sangat yakin, sangat percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Siapa jalan yang lurus? Yesus Kristus. Siapa jalan satu-satunya kepada Bapa di surga? Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus,
dia tidak berada lagi di bawah hukuman, tapi dia akan mempunyai hidup yang kekal, hidup yang sejati, hidup yang berkelimpahan di dalam hubungan yang sifatnya personal dan pribadi terhadap atau di hadapan Allah itu sendiri. Maka sebagai seorang pendeta Kristen, saya mengklaim iman Kristen yang sangat penting ini. Siapa percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat, dan siapa yang menolak Yesus Kristus, Alkitab Kristen berkata pasti binasa. Saya bicara sampai di sini. Baik, di penghujung acara saya ucapkan terima kasih kepada segenap hadirin, terutama sekali untuk narasumber kita yang terhormat Ustadz Syamsul Arifin Ababan dan Profesor Egy Sujana, juga narasumber dari pihak Kristen Dr. Moses Wibowo dan Dr. Muri Walianto. Pada segenap hadirin, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Insyaallah lain waktu kita akan adakan lagi, Bang Iman ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadikan foto dulu, abadikan foto.